Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebun alpukat RR. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Kegiatan kita pada sore hari ini adalah penyemprotan hama di pohon-pohon alpukat ya, terutama di bagian daun-daunnya. Ini kita pantau banyak terdapat kutu kebul, ada juga ulat ya, walaupun tidak terlalu banyak, tapi sebaiknya kita basmi ya. Apalagi kalau kutu kebul ini sangat mengganggu untuk pertumbuhan dan performa dari pohon alpukat dan juga buah yang dihasilkan nanti. Ini kan lagi masa berbunga ya, pohon-pohon ini udah bersiap untuk menghasilkan bunga-bunga yang berkualitas. Jadi jangan sampai terhambat ataupun terganggu gitu ya. Jadi sebelum itu terjadi kita harus cegah dengan penyemprotan. Ini Pak Su ini suami saya lagi mencontohkan penyemprotan di kebun kami, di kebun alpukat RR. Barangkali ada saran-saran dari teman-teman YouTube tentang teknik penyemprotan yang kami lakukan, boleh di-share di komen ya. Obat-obatan yang kita pakai untuk penyemprotan ini ada obat jamurnya. Kalau nggak salah tuh kita pakai Antrakol, merek Antrakol. Kemudian ditambahkan regen yang warna putih. Lalu kita kasih juga MKP. Kemudian dikasih juga Gandasil buah, Gandasil B. Nah itu kita oplos. Kalau untuk takarannya saya kurang paham ya, karena itu untuk air 1 drum gitu. Ini idealnya sih kita lakukan penyemprotan tuh 2 minggu sekali, tapi saya nggak sampai segitunya sih, sesuai kondisi aja. Rata-rata kita per 1 bulan sekali itu paling cepat ya. Jadi nggak melulu terus-terusan disemprot juga, enggak, lihat situasi aja. Perawatan di kebun kita ini berguyur, dari mulai kita penyemprotan daunnya, lalu pengecatan batang bawahnya, terus penyemprotan rumputnya, pemupukan, itu selalu beruntun, berguyur penyelesaiannya satu persatu. Dan alhamdulillahnya buah yang dihasilkan pun kalau menurut saya sudah sangat memuaskan, sangat baik sekali, sesuai dengan perawatan yang kita keluarkan biayanya. Buah-buah yang kita hasilkan premium, dengan rasa yang kata konsumen sih beda ya dengan alpukat di tempat lain gitu. Saya juga apa iya ya gitu, mungkin karena faktor pemupukan juga ya. Secara teori kan kalau pemupukan dengan ibaratnya KCL seperti itu kan, itu untuk memaniskan rasa buahnya. Nah seperti itulah yang mungkin membedakan dengan yang lain, karena pemupukan dan perawatan di kebun kita ini sangatlah eksklusif. Dan kualitas itulah yang kami andalkan untuk dijual ke konsumen-konsumen kami. Untuk penjualannya saat ini kami sudah berjualan di aplikasi toko Orange. Di situ ada alpukat premium ya. Di situ nanti bisa kita bagikan linknya di deskripsi. Untuk teman-teman yang mau nyobain hasil dari kebun kami, bisa dibeli di aplikasi toko Orange. Dan jangan lupa untuk di follow toko kami supaya kakak-kakak bisa memantau hasil dari kebun kami. Untuk buah dari pohon siger di kebun kami yang kurang lebih ini berjumlah 200 pohon. Untuk di usia ini alpukat siger nih yang lagi disemprot ini usianya sudah 3 tahun lebih ya, tapi untuk produktivitasnya kalau menurut saya belum sebanyak alpukat Miki. Dengan usia yang sama, dia belum begitu banyak produktivitasnya. Mungkin dari skala MDPL ataupun tekstur tanahnya. Karena tekstur tanah di
lahan kami ini ke pasir ya, lebih ke jenis berpasir, dan makanya kami mensuplai menggunakan kotoran kambing untuk menyuburkan lahan bagian bawahnya ini. Tapi kami siap menunggu dan bersabar untuk kejutan buah-buah yang insya Allah akan dihasilkan oleh pohon-pohon kami ini. Kalau untuk satu pohon berkisar 5-10 buah pun kami sudah sangat senang sekali, karena rasa dari buah alpukat segar yang kami budidayakan ini kok bisa berbeda dari alpukat segar pada umumnya. Dari jenis ini alpukat segar 1 varietas Cibatu. Untuk saat ini buah ini sudah banyak yang inden ya, karena yang sudah pernah nyobain hasil dari kebun kami ini insya Allah pada repeat order. Semoga nanti buahnya di musim ke depan bisa banyak, bisa memenuhi permintaan para konsumen. Kalau pas masa vegetatif awal kemarin, kalau rumput-rumput ini kami mengupah untuk dibersihkan tuh dioret, bagian bawahnya dioret gitu, nggak ada kami pakai herbisida. Tapi itu sangat membengkakan dalam operasional, dan itu bisa habis, saya kalau sekali mempekerjakan tuh 5 juta pada waktu itu, habis hanya untuk ngoretnya aja ya. Jadi saya berpikir lagi, waduh kalau seperti ini ya lumayan juga ya. Akhirnya sekarang ini karena pohonnya juga udah tinggi-tinggi, saya beralih menggunakan herbisida. Saya pakai herbisidanya Gramason ya mereknya, karena dia sifatnya hanya membakar yang bagian kena kontaknya saja. Bagi teman-teman yang sudah mulai atau bahkan belum memulai untuk berkebun alpukat, jangan ragu-ragu. Ayo silahkan, mari kita menanam alpukat supaya menambah pundi-pundi nantinya. Saya sangat senang sekali punya kebun ini ya. Kalau bisa mah beli tanah lagi untuk ditambah kebunnya gitu. Prospek untuk penjualannya juga sangat baik sekali. Buahnya sampai inden-inden memesan gitu ya. Jadi jangan ragu ya teman-teman, bagi yang mau berkebun, ayo mari bersama-sama kita belajar untuk ke arah yang lebih baik, punya kebun alpukat. Dan bagi yang misalnya yang belum ada lahannya, boleh ditanam 1, 2, 3 batang aja di halaman rumah masing-masing. Kalaupun tidak menjual, setidaknya stok buah untuk keluarga kita itu sudah cukup. Selebihnya cuan. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.